teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya, El di Curhatan El. Teman-teman, apa kabar kalian semua? El yakin kalian masih berjuang untuk mengubah nasib kalian. El percaya dengan usaha, nasib akan berubah. Oke teman-teman, sebelum El lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol gabung atau joinnya teman-teman. Karena dengan menekan tombol gabung, El punya alur cerita yang fantastis untuk kalian semua. Langsung saja ke alur ceritanya. Di wilayah Kanto, Jepang, 7 sekolah menengah bersaing dalam memperebutkan ranking untuk sekolah masing-masing. Ranking tersebut pun juga menentukan wilayah supremasi teritorial setiap sekolah. Para fighter dari masing-masing sekolah membawa permata suci yang disebut Magatama. Magatama ini berisikan semangat pejuang dari era Tiongkok kuno 1800 tahun yang lalu. Tentu saja pemegang Magatama ini mereka terikat dengan takdir para pejuang Tiongkok 1800 tahun yang lalu. Secara takdir, di sekolah Nanyo ada gadis unyu ini bernama Sonsaku. Sonsaku memang murid pindahan baru. Saat kedatangannya ia di RT teman-teman, terutama oleh Gakushu ini sebagai salah satu dari top fighter Akademi Nanyo. Pada suatu pagi, Sonsaku dan Koukin, teman kecilnya, sedang sangat-sangat bersemangat untuk ke sekolah. Namun, tiba-tiba saja Sonsaku menjadi target dari Kanei. Sonsaku pun bingung mengapa Kanei tiba-tiba menghampiriku seperti ini. Namun ternyata Kanei menjelaskan kalau Sonsaku adalah target untuk dihilangkan selanjutnya. Bahkan bukan hanya Kanei, Saji dan Mou pun juga ikut menghalangi Sonsaku. Bahkan Mou tidak segan-segan untuk beradu ilmu dengan Sonsaku. Mou sepertinya tidak ingin untuk menghilangkan Sonsaku. Namun Mou mengeluarkan kekuatannya sehebat mungkin untuk memancing Sonsaku mengeluarkan kekuatan tersembunyinya. Ternyata di dalam Sonsaku terdapat chi naga yang luar biasa, terutama saat aktif. Awalnya Sonsaku masih dapat mengendalikan kekuatannya. Namun karena kekuatan Mou yang luar biasa, Sonsaku menjadi bersemangat dan akhirnya ia kehilangan kendali akan kekuatannya. Sonsaku pun membuat Mou tidak berdaya. Bahkan Saji pun terpojok. Namun tentu saja karena kehilangan kesadaran, Sonsaku tidak ingat apa-apa. Bahkan saat makan siang, Koukin mengantar makan siang ke kamar Sonsaku. Namun ternyata Sonsaku sudah bangun dan sudah tidak ada di kamarnya lagi. Koukin pun langsung mencarinya. Sonsaku pun ternyata terburu-buru saat meninggalkan kamarnya. Ia lupa makan siang. Sonsaku dalam perjalanannya mengikuti tur patah hati. Ia akhirnya bertemu dengan 2 orang yang tidak dikenal. Mereka menawari Sonsaku makan. Tentu saja Sonsaku yang sangat suka makan, ia langsung mengikuti orang yang tidak dikenal ini. Sonsaku diajaklah untuk pergi karaoke. Tentu saja Sonsaku sangat senang. Namun ternyata ini bukan karaoke biasa. Tentu saja orang yang tidak dikenal itu mengajak Sonsaku untuk di ruang karaoke. Ia bahkan diajari untuk melakukan gaya-gaya yang belum pernah ia coba sebelumnya. Untunglah wanita penjaga karaoke itu menolongnya. Dan di akhir cerita, kita akan tahu kalau wanita ini adalah Ukitsu. Ukitsu pun menjelaskan, kenapa kau mau untuk pergi dengan orang yang tidak dikenal? Tidak boleh tahu. Setelah curhat akan kekesalannya kalah dengan Mou, Ukitsu kembali memberikan semangat pada Sonsaku. Kau ini fighter, kau tidak bisa lari dari takdirmu, apalagi lari dari tanah ini. Ini adalah tempat yang harus kita lindungi. Akhirnya, Ukitsu mengajak Sonsaku untuk menonton pertandingan di jalan. Di sanalah ia bertemu dengan Ton atau Kabuto Genjo dari sekolah Kyoso. Sepertinya Ton sedang kesulitan untuk melawan murid-murid dari sekolah Hakuyo, dan Sonsaku menolongnya.
Setelah menolong Ton, Sonsaku kembali teringat alasan mengapa ia terus berjuang. Ia mendapatkan spirit fighter-nya kembali. Karena Ton dan Sonsaku mengalahkan murid-murid dari sekolah Rakuyo, tentu saja Sonsaku menjadi target Rakuyo selanjutnya. Yang datang kali ini bukanlah para fighter kelas 3, yang datang kali ini adalah Tai Shiji, nomor 1 top fighter di Kanto. Namun, sebelum Tai Shiji menemukan Sonsaku, ia bertemu dengan Koukin. Koukin tentu saja tak ingin Sonsaku terus-menerus bertanding untuk melawan lawan-lawan yang cukup kuat. Akhirnya Tai Shiji memberikan satu syarat, kalau Koukin bisa memukulnya sekali saja, ia tidak akan melawan Sonsaku hari ini. Koukin betul-betul berjuang untuk bisa setidaknya menyentuh Tai Shiji. Namun, usahanya sangat-sangat sia-sia. Dan bahkan sekuat tenaganya hanya menyentuh kacamatanya saja. Namun karena Koukin berhasil menyentuh kacamatanya dengan mempertaruhkan dirinya, maka Tai Shiji pun setuju untuk melepaskan Sonsaku. Tiba-tiba Sonsaku datang dan langsung panik. Ia tak terima kalau orang yang paling penting bagi dirinya diperlakukan seperti ini, bahkan dibuat tidak berdaya. Namun Tai Shiji pun memperingatkan Sonsaku, aku ini sudah berjanji untuk tidak bertanding denganmu hari ini. Lebih baik kau urus saja Koukin. Namun Sonsaku dengan perasaan tidak terima, ia mengatakan, barang yang dipinjam harus dikembalikan. Dan Sonsaku ingin mengembalikan perbuatan Tai Shiji kepada Koukin. Tentu saja Tai Shiji tidak segan-segan dalam bertanding melawan Sonsaku. Ia bahkan tidak menahan dirinya. Walaupun akhirnya Sonsaku kalah, namun Tai Shiji tetap menepati janjinya untuk tidak menghilangkan Sonsaku. Namun ternyata perbuatan Tai Shiji ini dihitung sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dari sekolah Yoshu. Karena ia melanggar peraturan, maka tentu saja ada konsekuensinya. Tai Shiji dibuat tidak berdaya oleh kawan-kawannya sendiri. Tentu saja Sonsaku yang mendengarkan hal ini tidak terima. Ia bahkan mendatangi sekolah Yoshu sendirian. Dan dalam satu malam, sekolah Yoshu dibuat tidak berdaya oleh Sonsaku. Keesokan harinya tiba-tiba saja Saji didatangi oleh Tauto. Tauto memberi perintah Saji untuk menghabisi Sonsaku. Walaupun Saji ragu untuk menurutinya, namun saat itu Saji tidak punya pilihan. Tak lama setelah itu Saji bertemu dengan si mantan. Ia bernama Roufu. Namun tanpa basa-basi, Roufu malah menghabisi Saji. Ternyata si mantan sekarang sudah melayani Tauto. Mou yang sedang galau karena seharian tidak bertemu dengan Saji. Mou akhirnya tahu kalau Saji terakhir ditemukan di sekolah Rakuyo. Datanglah Mou ke sekolah Rakuyo. Namun sebelum bertemu dengan Saji, Mou bertemu dengan Roufu, si mantan Saji. Roufu pun menjelaskan kalau mau bertemu dengan Saji lagi, Mou harus bisa mengalahkannya dalam sebuah pertandingan. Dan akhirnya mereka bertanding. Tentu saja Mou bukanlah tandingan Roufu. Mou pun akhirnya kalah. Roufu pun menjelaskan, marilah kita bertanding di turnamen yang sesungguhnya, turnamen para fighters. Memang betul, pertandingan antar fighters pun segera dimulai. Semua peserta harus berkumpul di lapangan parkir yang sudah ditentukan. Pertarungan Nanyo melawan Yosu pun sebagai pertarungan pertama dilaksanakan di lapangan parkir. Yosu hanya mengirim 2 orang, sedangkan Nanyo yang seharusnya ada 4 orang hanya dihadiri 3 orang. Mou belum datang. Di pertandingan pertama Gaku kalah. Namun untunglah Mou datang tepat waktu dan menyelesaikan pertandingan ini. Mou pun meminta tolong Sonsaku dan Koukin untuk mengantar Gaku dan segera mengobatinya. Mou ternyata sangat mengagumi
keberanian dan semangat dari Sonsaku. Saat ingin mengantar Gaku, tiba-tiba mereka bertemu dengan Kanoi yang sedang kesal karena tidak dipilih untuk ikut turnamen. Ia malah menyerang Gaku yang sudah tak berdaya. Ternyata Kanoi menerima perintah dari Enjutsu untuk menghabisi Sonsaku. Namun akhirnya Kanoi berhasil dihentikan. Sementara itu, pertandingan selanjutnya dari sekolah Nanyo diwakili oleh Mou melawan Kanwou dari sekolah Seito. Di masa yang lampau, ternyata Kanwou ditakdirkan untuk kalah dari Mou. Namun ia ingin mengubah takdirnya dan kali ini ia ingin menang dari Mou. Oke teman-teman, segitu saja alur cerita dari L kali ini. Buat kalian yang menyukai alur cerita dari L kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dan apabila buat kalian yang belum mensubscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Jangan lupa teman-teman untuk selalu men-share alur cerita dari L, karena alur cerita dari L akan memberikan teman-teman semua semangat baru dalam hidup ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung L hingga sampai pada saat ini. See you!